Bagaimana membangun sistem informasi baru dapat menghasilkan perubahan dalam organisasi? Membangun sistem informasi baru melibatkan lebih dari sekedar menambahkan perangkat keras dan perangkat lunak baru. Ini juga mencangkup perubahan dalam pekerjaan, keterampilan, manajemen, dan struktur organisasi. Saat merancang sistem informasi baru, kita juga merancang kembali struktur organisasi. Pembangunan sistem harus memahami bagaimana sistem tersebut akan mempengaruhi proses bisnis tertentu dan organisasi secara keseluruhan. Desain ulang proses bisnis yang lebih kuat melibatkan analisis dan penyederhanaan langkah-langkah kerja. Ini bisa merubah alur kerja dan mengurangi limbah, bahkan menghilangkan pekerjaan tertentu. Sebaliknya, perubahan paradigma adalah perubahan bisnis yang lebih drastis, melibatkan pemikiran ulang tentang sifat bisnis dan organisasi secara keseluruhan. Perubahan dalam organisasi bisa membawa resiko dan imbalan. Otomatisasi dan rasionalisasi adalah jenis perubahan umum yang memberikan keuntungan sederhana dengan resiko rendah. Sementara itu, perubahan yang lebih cepat seperti desain ulang dan perubahan paradigma memberikan hadiah besar tetapi juga berisiko gagal. Rasionalisasi prosedur sering terjadi dalam upaya meningkatkan kualitas produk dan layanan secara berkelanjutan, seperti Total Quality Management dan Six Sigma. TQM membuat kualitas menjadi tujuan utama bagi seluruh organisasi, sementara Six Sigma menetapkan standar kualitas yang sangat tinggi. Teknologi informasi bisa mengubah cara sebuah organisasi bekerja. Ada 4 jenis perubahan organisasi yang mungkin terjadi. Yang pertama yaitu otomatisasi, rasionalisasi, desain ulang proses bisnis, dan perubahan paradigma. Otomatisasi yang paling umum membantu karyawan melakukan tugas dengan lebih efisien, seperti menghitung gaji atau membuat catatan setoran pelanggan. Rasionalisasi adalah penyederhanaan prosedur operasi standar untuk meningkatkan efektivitas. Sebagai contoh, Vinci Energies menggunakan teknologi untuk memproses lembar waktu karyawan dengan lebih efisien melalui perubahan proses bisnis yang lebih sederhana. Karena masih ada konten dengan tema yang terakhir 2023, di sini saya akan melanjutkan tentang materi SIP, yaitu alat untuk manajemen proses bisnis. Ya, banyak sekali perusahaan perangkat lunak menyediakan alat untuk berbagai aspek BPM, termasuk IBM, Oracle, dan TIBCO. Alat-alat ini membantu yang namanya sebuah bisnis mengidentifikasikan atau mendokumentasikan proses yang memerlukan perbaikan. Dan alat ini juga berguna untuk meningkatkan proses model, menangkap dan menegakkan aturan bisnis untuk menjalankan proses dengan mengintegrasikan sistem yang ada untuk mendukung proses baru atau yang didesain. Nah, apa saja sih aktivitas inti dalam proses pengembangan sistem? Sistem informasi baru merupakan hasil dari pemecahan masalah organisasi, yang dimana sebuah sistem informasi baru dibangun dengan sebuah solusi untuk beberapa jenis masalah atau serangkaian masalah yang dirasakan untuk sebuah organisasi. Selanjutnya ialah analisis sistem. Analisis sistem adalah analisis masalah yang coba dikerjakan oleh perusahaan dengan sistem informasi. Ini terdiri dari identifikasi masalah, identifikasi penyebabnya, menentukan solusi, dan identifikasi kebutuhan informasi. Gambar 13.4 merupakan sebuah proses pengembangan sistem yang dimana berguna untuk membangun suatu sistem yang untuk memecahkan menjadi 6 kegiatan inti. Yaitu yang pertama ialah analisis sistem, desain analisis, desain sistem, programmingnya, testing, konversi, produksi, dan maintenance. Selanjutnya ialah menetapkan persyaratan informasi. Mungkin tugas yang paling menantang dari analisis sistem adalah menentukan kebutuhan informasi spesifik yang harus dipenuhi oleh solusi sistem yang dipilih. Kebutuhan informasi dari sistem baru melibatkan identifikasi siapa yang membutuhkan informasi, apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Analisis persyaratan secara hati-hati didefinisikan tujuan sistem baru atau yang dimodifikasikan dan mengembangkan dengan penjelasan rinci tentang fungsi yang harus dijalankan oleh sistem baru. Analisis persyaratan yang salah adalah penyebab utama kegagalan sistem dan tingginya biaya pengembangan sistem.
Baiklah, selanjutnya itu ialah desain sistem. Jika analisis sistem menggambarkan apa yang harus dilakukan sistem untuk memenuhi kebutuhan informasi, maka desain sistem itu menunjukkan bagaimana sistem akan memenuhi tujuan tersebut. Desain sistem informasi adalah keseluruhan rencana atau model sistem itu sendiri. Desain sistem merinci spesifikasi sistem yang akan memberikan fungsi yang diidentifikasi selama analisis sistem. Spesifikasi ini harus mengatasi semua komponen manajerial, organisasi, dan teknologi dari solusi sistem. Apa yang membuat suatu desain lebih unggul dari yang lain adalah kemudahan dan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan pengguna dalam serangkaian batasan teknis, organisasi, keuangan, dan waktu tertentu. Selanjutnya ada peran pengguna akhir. Persyaratan informasi, pengguna mendorong seluruh upaya pembangunan sistem. Pengguna itu harus memiliki kontrol yang cukup atas proses desain untuk memastikan bahwa sistem mencerminkan prioritas bisnis dan kebutuhan informasi mereka, bukan bias dari staf teknis belaka. Mengerjakan desain itu sendiri meningkatkan pemahaman dan penerimaan pengguna terhadap sistem. Selanjutnya ada menyelesaikan proses pengembangan sistem. Yang pertama ialah pemrograman. Selama tahap pemrograman, spesifikasi sistem yang disiapkan selama tahap desain diterjemahkan ke dalam kode program perangkat lunak. Saat ini, banyak organisasi tidak lagi melakukan pemrograman sendiri untuk sistem baru. Sebaliknya, mereka membeli perangkat lunak yang memenuhi persyaratan sistem baru dari sumber eksternal seperti paket perangkat lunak dari vendor, perangkat lunak dan lain-lain. Yang kedua ialah pengujian. Pengujian menyeluruh harus dilakukan untuk memastikan apakah sistem menghasilkan hasil yang tepat. Pengujian sistem informasi itu dapat dipecah menjadi 3 jenis kegiatan, yaitu ada pengujian unit, terdiri dari pengujian setiap program secara terpisah dalam sebuah sistem. Yang kedua ada pengujian sistem, menguji berfungsinya sistem informasi secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir ada pengujian penerimaan. Pengujian ini memberikan sertifikasi akhir bahwa sistem siap digunakan dalam pengaturan produksi. Yang ketiga ada konversi. Konversi merupakan proses perubahan dari sistem lama ke sistem baru. Konversi ini terdiri dari 4 strategi konversi utama yang dapat digunakan. Yang pertama ialah strategi paralel. Baik sistem lama maupun sistem penggantinya dijalankan bersama-sama selama jangka waktu tertentu sampai semua orang yakin bahwa sistem baru tersebut berfungsi. Yang kemudian adalah strategi peralihan langsung, yaitu strategi yang menggantikan sistem lama seluruhnya dengan sistem baru pada hari yang ditentukan. Kemudian ada strategi studi percontohan, yaitu strategi memperkenalkan sistem baru hanya pada area terbatas dalam organisasi, seperti satu departemen atau unit operasi. Kemudian yang terakhir ada strategi pendekatan bertahap. Strategi ini memperkenalkan sistem baru secara bertahap, baik berdasarkan fungsi atau unit organisasi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya mengenai 4 produksi dan pemeliharaan. Setelah sistem baru diinstal dan konversi selesai, sistem dikatakan dalam produksi. Setelah tahap ini, sistem akan ditinjau oleh pengguna dan pakar teknis untuk menentukan seberapa baik sistem telah memenuhi tujuan aslinya dan untuk memutuskan apakah ada revisi atau modifikasi yang perlu dilakukan. Setelah sistem disetel dengan baik, sistem harus dipertahankan saat sedang berproduksi untuk memperbaiki kesalahan, memenuhi persyaratan, atau meningkatkan efisiensi pemrosesan. Selanjutnya ada apa saja sih metodologi utama untuk memodelkan dan merancang sistem? Yang pertama ada metodologi terstruktur. Metodologi terstruktur telah digunakan untuk mendokumentasikan, menganalisis, dan mendesain sistem informasi selama beberapa dekade. Terstruktur mengacu pada fakta bahwa teknik-teknik tersebut merupakan langkah demi langkah dengan setiap langkah dibangun di atas langkah sebelumnya. Terstruktur metodologi bersifat top-down, berkembang dari tingkat tertinggi, paling abstrak ke tingkat detail, terendah dari yang umum ke yang spesifik. Metode pengembangan terstruktur berorientasi pada proses, dengan fokus utama pada pemodelan proses atau tindakan yang menangkap, menyimpan,
memanipulasi dan mendistribusikan data saat data mengalir melalui sistem. Metode-metode ini memisahkan data dari proses. Prosedur pemrograman yang terpisah harus ditulis setiap kali seorang ingin mengambil tindakan pada bagian data tertentu. Prosedur-prosedur tersebut bekerja pada data yang diberikan program kepadanya. Selanjutnya ada pengembangan berorientasi objek. Metode terstruktur berguna untuk memodelkan proses, tetapi tidak menangani pemodelan data dengan baik. Metode ini juga memperlakukan data dan proses sebagai entitas yang terpisah secara logis. Sedangkan di dunia nyata, pemisahan tersebut tampak tidak wajar. Pemodelan berorientasi objek didasarkan pada konsep kelas dan pewarisan. Objek yang termasuk dalam kelas tertentu atau kategori umum dari objek yang sama memiliki fitur-fitur dari kelas tersebut. Kelas objek pada gilirannya dapat mewarisi semua struktur dan perilaku dari kelas yang lebih umum dan kemudian menambahkan variabel dan perilaku unik untuk setiap objek. Kelas objek baru dibuat dengan memilih kelas yang sudah ada dan menentukan bagaimana kelas baru tersebut berbeda dari kelas yang sudah ada, daripada memulai dari awal setiap kali. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Lalu ada siklus hidup sistem tradisional. Siklus hidup sistem tradisional adalah suatu pendekatan sistematis dalam mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengelola sistem informasi atau teknologi. Pendekatan ini terdiri dari serangkaian tahapan atau fase yang membimbing organisasi atau pengembang dalam proses pengembangan dan pemeliharaan sistem. Meskipun pendekatan ini seringkali bersifat linear, dengan setiap fase berurutan satu sama lain, dalam praktiknya seringkali terjadi tumpang tindih atau literasi antar fase-fase tertentu. Lalu ada keuntungan dan kerugian prototipe. Keuntungannya yaitu, prototipe membantu klarifikasi dan pemahaman kebutuhan pengguna dengan memberikan representasi visual dari sistem yang akan dikembangkan. Dan kerugiannya yaitu pengembangan prototipe tambahan dapat memerlukan sumber daya tambahan dan menyebabkan peningkatan biaya pengembangan. Lalu ada proses prototipe. Prosesnya itu ada 4 proses, yaitu yang pertama mengidentifikasi persyaratan dasar, lalu proses yang kedua mengembangkan prototipe yang berfungsi, dan yang ketiga menggunakan prototipe. Dan yang terakhir yaitu apakah pengguna puas. Jika pengguna puas, itu akan masuk ke prototipe operasional. Dan jika pengguna tidak puas, itu yaitu merevisi dan menyempurnakan prototipe itu sendiri. Lalu ada paket perangkat lunak aplikasi, layanan perangkat lunak, dan pengalih-dayaan. Paket perangkat lunak aplikasi merujuk pada kumpulan program komputer yang bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan tugas tertentu atau menyediakan fungsi khusus. Sedangkan layanan perangkat lunak cloud atau cloud software service merujuk pada perangkat lunak yang diakses dan dijalankan secara online melalui internet, tanpa perlu menginstal aplikasi secara lokal. Pengalih-dayaan dalam negeri didorong oleh fakta bahwa perusahaan pengalih-dayaan banyak memiliki keterampilan, sumber daya, dan aset yang tidak dimiliki oleh klien mereka. Pengalih-dayaan ke luar negeri menimbulkan biaya tambahan untuk mengatasi perbedaan budaya yang menguras produktivitas dan menangani masalah sumber daya manusia, seperti memberhentikan atau merelokasikan pekerjaan rumah tangga. Semua biaya tersembunyi ini mengurangi beberapa manfaat yang diharapkan dari outsourcing. Perusahaan harus sangat berhati-hati ketika menggunakan agen outsourcing untuk mengembangkan atau mengoperasikan aplikasi yang memberikan semacam keunggulan kompetitif. Selanjutnya, pengembangan kode rendah adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan pengiriman aplikasi lebih cepat dengan pengkodean tanpa minimal menggunakan pemodelan visual dalam antarmuka gratis untuk merakit dan mengkonfigurasi aplikasi. Alat tersebut memungkinkan untuk menghasilkan aplikasi sepenuhnya operasional untuk memerlukan sedikit pengkodean tambahan. Alat pengembangan tanpa kode bahkan lebih mudah digunakan pebisnis atau non-bisnis IT. Segala sesuatu yang menurut vendor perangkat lunak dibutuhkan pengguna untuk membuat aplikasi yang sudah ada di dalam alat tanpa memerlukan pengkodean. Studi kasus internasional, seorang perusahaan e-commerce sedang
berkembang memutuskan untuk membangun dan mengelola sistem baru untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Perusahaan ingin memiliki platform yang dapat mengelola inventaris, pesanan, dan pelacakan pengiriman secara efisien dan memastikan sistem beroperasi dengan lancar, aman, dan dapat diandalkan. Dari kasus tersebut, langkah-langkah yang dapat kelompok kami berikan antara lain menganalisis kebutuhan bisnis dan fungsionalitas sistem, memilih teknologi yang sesuai untuk pengembangan platform e-commerce, menetapkan prosedur pemeliharaan rutin dan pemantauan kinerja sistem, mengimplementasikan kebijakan keamanan data dan privasi pelanggan, melakukan pengujian reguler untuk mengidentifikasi dan memperbaiki bug, menyediakan dukungan teknis untuk pemecahan masalah dan pertanyaan pelanggan. Dengan memperhatikan aspek tersebut, perusahaan e-commerce dapat mencapai keberhasilan dan mengelola sistem yang baru untuk mereka. Studi kasus nasional, sistem e-government merupakan sistem pemerintahan yang terfragmentasi dan tidak terintegrasi. Oleh karena itu, ancaman keamanan cyber yang meningkat, tantangan yang dihadapi sistem e-government dapat mendapatkan dukungan dan penerimaan masyarakat terhadap sistem baru. Penyelesaian yang dapat kelompok kami berikan terhadap kasus tersebut yaitu sistem membangun platform terintegrasi untuk menghubungkan departemen dan lembaga pemerintah, melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap e-government. Pembangunan sistem e-government yang sukses memerlukan kolaborasi antara sektor publik dan swasta dan pemantauan yang ketat terhadap isu keamanan serta komunikasi yang efektif untuk mendapatkan dukungan masyarakat.